Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasinta Nurlela Aziza, NPM 18 Di sini saya akan melakukan praktikum keperawatan jiwa, yaitu komunikasi terapeutik pada pasien dengan harga diri rendah, yaitu dengan menggunakan strategi pelaksanaan atau SP yang kedua. Sebelumnya saya sudah membaca rekam medis pasien. Tuan A berusia 36 tahun mengalami depresi, tampak murung dan merasa sedih karena selama 1 bulan terakhir ini aktivitasnya terbatasi di rumah karena mengalami PHK pada pekerjaannya. Pasien mengatakan bahwa mengalami penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, dan sulit untuk tidur. Pasien juga menarik diri dari pergaulannya, dan pasien merasa pesimis terhadap masa depan keluarganya. Sebelumnya pada SP1, saya sebagai perawat sudah mengkaji aspek positif yang dimiliki oleh pasien atau Tuan A. Pada pertemuan yang pertama, sudah melakukan strategi pelaksanaan yang pertama atau SP1. Saya sebagai perawat sudah mengkaji aspek positif yang dimiliki oleh klien, yaitu klien biasanya sepulang dari pekerja atau di waktu senggangnya menemani anak bermain dan belajar. Kemudian pada SP1 sudah dilakukan kegiatan berupa mengajarkan kepada Tuan A bagaimana cara mencari gambar di internet, mendownload, dan kemudian diajarkan menggambar dan mewarnai kepada anaknya. Untuk selanjutnya, untuk pelaksanaan SP2 dilaksanakan di rumah Tuan A. Saya sudah mengevaluasi kemampuan dan kekurangan saya. Saya sudah mencuci tangan 6 langkah. Saya sudah mempersiapkan beberapa alat dan bahan seperti alat tulis, dan saya siap untuk bertemu dengan Tuan A. Selamat pagi Bapak. Ya, pagi Mbak. Baik, dengan Bapak siapa? Bapak Baik, Bapak A usianya berapa Pak? 36. Baik, Bapak A usia 36 tahun. Ya. Saya cek ya Pak untuk data rekam medisnya. Ya. Baik, betul dengan Bapak A usianya 36 tahun. Bapak masih ingat dengan saya? Ya. Baik, saya namanya siapa Pak? Perawat Yasinta. Baik, betul sekali ya Pak ya. Saya perawat Yasinta dari Poliklinik Jiwa Rumah Sakit Enggal Waras. Jadi di sini tujuan saya untuk menemani Bapak untuk melakukan kegiatan yang kedua ya Pak ya. Ya. Sesuai dengan kontrak waktu kita kemarin. Ya. Baik, sebelumnya bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik Mbak. Baik, apakah sudah merasa lebih tenang daripada sebelumnya? Ya. Baik, apakah tidurnya semalam nyenyak Pak? Ya, lumayan Mbak. Ya, sudah jauh lebih baik ya daripada sebelumnya. Ya. Baik, nah baik Bapak, nanti untuk prosedur pelaksanaannya cukup ikuti instruksi yang saya berikan ya Pak ya. Ya. Kemarin kita sudah kontrak waktu, jika hari ini kita akan melakukan kegiatan yang ketiga, yaitu menyapu lantai ya Pak ya. Ya. Nah, waktu yang saya perlukan sekitar 10-15 menit. Ya. Apakah Bapak bersedia? Ya. Nah, sebelum saya mulai, apakah yang akan dulu Pak? Enggak. Baik, sudah tidak ada yang tanya lagi ya Pak. Kalau Ya. begitu, apakah lingkungan di sekitar ruangan ini sudah terasa nyaman? Ya. Nah, kalau begitu kita mulai ya Pak ya. Ya. Menutup sambiran. Baik Bapak, sebelum kita mulai untuk kegiatan yang kedua, kita evaluasi dulu ya Pak apa yang sudah kita pelajari kemarin. Ya. Nah Bapak masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin mencari gambar di internet tuh Mbak ya? Iya betul sekali. Caranya bagaimana Pak? Masih ingat nggak? Kita cari di internet, kita download, Ya. atau kita print, Ya. terus biarkan anak menggambar sendiri itu Mbak. Ya. Terus kemarin sudah dilaksanakan Pak kepada anaknya? Sudah, kemarin sore itu Mbak. Kemarin sore ya. Ya. Terus bagaimana Pak perasaannya setelah Bapak menemani dan mengajarkan anak belajar menggambar? Ya, lebih tenang ya Mbak ya. Iya. Lebih tenangnya kenapa nih Pak? Karena bisa ini ada kegiatan yang saya lakukan. Ya, bagus sekali ya Bapak. Ya. Bapak sudah bisa untuk mengulangi apa yang kita pelajari kemarin dan sudah diterapkan dalam keseharian Bapak, yaitu pada sore hari dengan menemani anak menggambar dan mewarnai. Ya. Baik Bapak, untuk hari ini kita akan belajar aspek positif yang Bapak bisa lakukan ya Pak, Ya. yaitu menyapu lantai. Bapak bisa menyapu di dalam rumah ataupun di halaman. Ya. Baik, Bapak sudah tahu belum alat-alatnya apa saja yang bisa digunakan untuk menyapu lantai? Sapu biasanya Mbak ya. Sapu, terus ada apa lagi tuh Pak? Nah, mungkin itu sekop apa namanya? Ya, bisa sekop atau serol. Ya. Kemudian apa lagi Pak?
terus tempat sampah. Ya, betul sekali ya Bapak. Jadi selain sapu dan serol, kita memerlukan tempat sampah untuk menaruh sampahnya Ya, supaya tidak membuang sampah sembarangan ya Pak ya. ya, Baik, nanti kita belajar cara menyapu. Akan saya tunjukkan terlebih dahulu bagaimana caranya. Kemudian nanti Bapak bisa mengulangi apa yang sudah saya ajarkan ya Pak ya. ya, Baik, kita mulai ya Pak ya. ya. Baik Bapak, sekarang kita mulai ya Pak ya. Untuk alatnya sudah ada sapu, serok, dan tempat sampah. Nah, pertama saya akan mengajarkan Bapak bagaimana cara menyapu ya Pak ya. Nah, untuk posisinya tangan kanan memegang sapu, untuk tangan kiri memegang serok. Kemudian sampahnya diarahkan ke arah serok dengan menggunakan sapu seperti ini ya Pak ya. Kemudian dimasukkan ke dalam tempat sampah yang tersedia. Begitu. Bagaimana Pak? Bisa? Ya. Baik, Bapak coba ya Pak ya. Baik Bapak, silahkan diulangi. Ya, Ya. Ya. Ya, betul sekali. Betul sekali ya Bapak. Sudah hebat sekali bisa melakukan menyapu lantai ya Pak ya. Pak, bagaimana perasaannya setelah tadi kita menyapu? ya, lega ya Pak ya. Sudah Ada kegiatan ya. sudah lebih lega ya. Ya. Sekarang kita duduk lagi ya Pak ya, Ya. supaya lebih enak kita ngobrolnya. Ya, Bapak tadi sudah sangat bagus sekali ya Pak, karena sudah bisa melakukan kegiatan menyapu lantai dengan baik. Untuk penyebutan dan persiapan alatnya juga sudah lengkap. ya, Bapak tadi mengatakan bahwa perasaannya jauh lebih tenang ya Pak, ya, karena ada kegiatan yang dilakukan. ya. Baik, sekarang kita memasukkan jadwal kegiatan yang baru saja kita lakukan ke dalam jadwal harian Bapak ya Pak. Ya. Jadwal kegiatannya kemarin di bawah tidak? Ada nih Pak. Oh ya, boleh saya lihat Pak? Ya, Baik, nah di sini kan sudah tertulis kalau kemarin kita sudah melakukan kegiatan mencari gambar di internet ya, untuk diajarkan kepada anak. ya, Nah hari ini kita bisa tulis nih Pak di sini bahwa hari ini kita melakukan kegiatan menyapu lantai ya, dengan peralatannya ada serok, sekop, kemudian ada sapu dan ada tempat sampah. ya, Bapak bisa nih melakukannya di pagi hari atau di sore hari ya Pak ya. ya, Kita tuliskan di sini. Kemudian untuk hari ini sudah sangat bagus sekali ya Pak ya. ya. Nah kemudian besok kita mau melakukan kegiatan apa lagi nih Pak yang sekiranya bisa Bapak lakukan? Nah, mungkin bersih-bersih ya Pak ya. Bersih-bersih, Ya. bersih-bersih apa nih Pak? Bersih-bersih kamar atau apa. Baik, jadi besok kita untuk pertemuan yang ketiga kita melakukan kegiatan membersihkan kamar ya Pak ya. Ya, Baik, sebelumnya ini saya kembalikan dulu untuk jadwal hariannya. Baik Pak, untuk pertemuan selanjutnya di pertemuan yang ketiga sesuai yang Bapak katakan, jika besok kita akan melakukan kegiatan yang bisa Bapak lakukan yaitu membersihkan kamar ya Pak ya. ya, Untuk waktunya masih di rumah Bapak. ya. Untuk waktunya mau kapan nih Pak? Pagi aja Mbak. Pagi ya? 9-an ya. Baik, pagi jam 9. Untuk waktunya kira-kira mau berapa lama nih Pak? 10 menit apa 15 menit aja. Baik, 10 menit atau 15 menit ya Pak ya. Ya, Untuk pertemuan hari ini sudah sangat bagus sekali. ya, Bapak juga sudah mengatakan jika setelah dilakukan kegiatan merasa lebih tenang ya Pak ya. ya, Karena sekarang sudah ada kegiatan yang dilakukan, ya, tidak berada di dalam kamar terus menerus. ya, Bapak juga mengatakan jika tidurnya sudah mulai nyenyak ya Pak ya ya, tadi malam. Baik, kerjasama Bapak sangat bagus sekali sehingga waktu yang saya perlukan tidak terlalu lama ya Pak ya, ya, dan sesuai dengan kontrak waktu kita di awal tadi. Baik Bapak, untuk pertemuan hari ini saya kira sudah cukup. ya. Sebelum saya kembali lagi ke rumah sakit, apakah ada yang menanyakan dulu Pak? Enggak. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya permisi dulu ya Pak ya. Ya, Selamat pagi. pagi Mbak.